Marilah kuliah pada sore hari ini kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bismillah dan doa-doa yang kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala ridho dan memberikan kita kemudahan untuk thalabul ilmi. Oke, Bapak Ibu teman-teman semua, silakan raise your hand yang belum selesai. Mengkode-kode. Oke, Mas Sahrul Akbar. Oke, Bu Sri Wahyuni. Mas Sahrul Akbar, udah ya. Siapa lagi yang lain? Oke, artinya ya. Oke, Mbak Susi belum. Oh, masih mencari siswa ya? Punya saya itu hasilnya kayak gini, Bu, transkripnya. Ya, coba. Boleh. Tapi lewat kamera HP. Ya, boleh. Ikut kuliah, yuk. Mana? Mana Mbak Susi? Ya, nggak kelihatan. Imut-imut sekali, sebentar. Saya view-nya. Oke. Oh, itu memang bukan eksplorasi. Ya, tidak, enggak bisa. Oke, kalau gitu berarti Mbak Susi cari ini. Cari apa namanya? Cari partisipan lagi yang bisa mengeksplor jawaban dari pertanyaan-pertanyaan Mbak Susi. Bisa nggak? Insya Allah bisa, Bu. Kalau yang ini, yang ada itu, di kodenya udah ada berapa? Udah ada 47. Ya udah, kalau udah ada segitu, udah nggak usah banyak tenaga dan kerjaan untuk kembali ke lapangan. Udah nggak apa-apa, itu abaikan aja. Jadi itu sebagai contoh aja Bapak Ibu teman-teman semua ya. Nanti kalau misalnya penelitian tesis, penelitian apapun yang menggunakan kualitatif gitu ya. Kalau misalnya jawabannya hanya ya tidak itu artinya Bapak Ibu teman-teman semua harus kembali lagi ke lapangan untuk mendapatkan data-data yang itu benar-benar bisa diolah gitu ya. Kalau hanya ya tidak itu ya nggak bisa untuk dieksplorasi atau untuk dijadikan sebagai temuan dari proses penelitian kualitatif. Oke ya, nggak apa-apa Mbak Susi, udah itu aja. Kalau yang 47 itu hasil dari berapa dokumen? Berapa partisipan, maaf? Hasil dari 3, Bu. 3 partisipan. Ya gini loh, udah itu aja. Anu banget ya, nggak ada kerjaan banget ya. Udah, nggak apa-apa. Udah itu aja menurut saya nggak apa-apa. Jadi itu kita semua bisa memahami gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya memang datanya belum kaya, ketercukupan kedalaman datanya juga belum masih perlu dieksplor lagi, berarti Bapak Ibu teman-teman semua sebagai peneliti kualitatif itu harus ke lapangan lagi, kembali ke lapangan lagi gitu. Kalau sementara karena kita ini prosesnya mini riset, semuanya serba mini gitu ya. Dari waktunya mini, sangat sebentar gitu ya. Terus dari proses pengambilan data dengan menggunakan teknik-teknik yang sangat mini, cuma menggunakan satu teknik ya, metode wawancara gitu ya. Itu nggak apa-apa. Yang lainnya nanti bisa dikondisikan gitu ya. Oke, terima kasih Mbak Susi ya. Nggak apa-apa menurut saya itu. Terima kasih juga Ibu. Sami-sami. Yo, Bapak Ibu teman-teman semua, sebelum kita lanjutkan ke bagaimana caranya kita mengkategorisasi dari semua kode-kode yang sudah dibuat gitu ya.
Baik itu ada 20, 15, 14, sampai 30, 40, 50 misalnya gitu ya. Nah, sekarang kita persepsi dengan mengevaluasi gitu. Sejauh mana atau bagaimana semua yang di kode gitu ya, kode yang dibuat itu bisa menjawab dari rumusan masalah. Bapak Ibu teman-teman mahasiswa bisa mengevaluasi diri sendiri dengan melihat apa pertanyaan dari mini riset dan apakah kode-kode itu sudah menjawab dari pertanyaan. Misalnya kemarin kita belajar dari siapa ya? Lupa saya loh. Bu Cucu bukan ya? Yang pekan lalu. Saya, Bu. Nggih, oh Bu Istiqomah nggih. Iya. Nah, bagaimana cara meningkatkan mutu misalnya gitu ya. Cara meningkatkan mutu artinya kode-kode yang dibuat itu adalah inti dari langkah-langkah untuk meningkatkan mutu gitu ya. Bukan hanya sekedar fungsinya bagaimana cara meningkatkan mutu. Kalau fungsinya meningkatkan mutu ya bisa dilihat dari kendalanya, hambatannya, support sistemnya, terus kemudahan atau sarana prasarana yang ada itu fungsinya. Sementara kode-kode yang bisa dijadikan untuk menjawab dari rumusan. Bagaimana cara meningkatkan mutu itu ya terkait dengan misalnya kedisiplinan, terus manajemen sekolahnya yang baik misalnya gitu ya. Manajemen sekolah bisa di kode lain juga gitu terkait dengan bidang garapannya, terkait dengan prosesnya. Nah, itu bisa dijadikan sebagai kode-kode gitu ya. Oke. Sementara untuk Bu Sri Wahyuni nanti kita bisa secara intens berdua ya, karena memang kemarin Bu Sri Wahyuni belum bisa ikut gitu ya, belum bisa how to code dengan baik gitu. Oke, ada yang mau istilahnya di share gitu kepada Bapak Ibu teman-teman yang lain, atau sudah pede semua? Kalau sudah pede semua, kita lanjutkan. Mas Sahrul, gimana tadi yang raise hand Mas Sahrul? Masalahnya di mana? Belum Bu, belum menemui masalah, tapi agak bingung aja Bu. Untuk kodenya itu apakah harus kata kerja ataupun bisa kata sifat gitu nih Bu? Bisa kata kerja, bisa kata sifat. Oh, jadi bebas ya Bu? Ini Bu. Udah berapa teman-teman Mas Sahrul? Gimana Bu? Udah berapa kode? 21 Bu. Oh, lumayan lah. Oke. Bapak Ibu yang lain? Oke, Mas Sahrul, terima kasih. Ada Bapak Ibu yang lain gimana? Aman? Saya, Bu. Oke. Panis dulu. Kalau pengkodean itu apakah ada aturan berapa kata gitu? Iya, kalau sesuai dengan Creswell itu 3 kata. Creswell. Jadi tidak lebih dari 3 kata. Artinya adalah kode itu hanya sekedar judul gitu ya. Judul di mana judul itu bisa digunakan untuk memaknai pernyataan-pernyataan dari para partisipan. Jadi kalau kita lihat ke Creswell 3 kata, tapi kalau yang lain mungkin bisa lebih gitu ya Pak Sarul ya. Pak Sarul lebih dari 3 kata banyak? Atau malah justru memang nggak ada? Tempat saya cuma maksimal 3 Bu. Tempat saya maksimal 3. Makasih Mas Sahrul. Pakai versi 7 ya. Perlu dilem biru itu ya Mas Sahrul ya. Laptopnya supaya versinya nanti kedua-dua. Oke, nggak apa-apa, bercanda Mas Sahrul. Oke, Pak Anies aman ya, Pak Anies ya. Yang lain, ibu-ibu yang lain? Sudah, Bu. Ya, Pak Anies. Sudah, Bu. Oke, yuk kita lanjutkan. Yang sementara Bu Sri Wahyuni untuk menyimak ya. Oke, kita buka atlasnya kita. Sebentar, saya masih open.
Oke, sebentar saya masih open processing. Jadi Bapak Ibu teman-teman semua, setelah kita memiliki kode-kode dari data-data yang ada dari semua pengambilan data ya, baik itu nanti kalau pas penelitian menggunakan 3 teknik semuanya gitu ya, metodenya dengan wawancara, dokumentasi, observasi gitu semua digunakan dan ternyata banyak sekali kodenya. Langkah selanjutnya apa gitu ya? Kalau kata Creswell, kita tidak akan bisa menemukan sebuah temuan dalam penelitian kualitatif ketika kita tidak mampu untuk bisa mengkategorisasikan kode-kode yang sudah kita susun, yang sudah kita buat. Caranya bagaimana? Analoginya, Bapak Ibu teman-teman semua ya, mari kita lepaskan dulu terkait dengan kode-kode yang sudah disusun atau terkait dengan aktivitas-aktivitas lainnya. Oke, kita bayangkan kita berada di dalam sebuah gedung. Kita berada di dalam sebuah gedung gitu ya. Sebentar. Oke, kita berada di dalam sebuah gedung. Nah, di dalam sebuah gedung itu ada ruang-ruang, banyak ruang-ruang kosong gitu ya. Sementara di ruang-ruang kosong itu nanti akan ditempatkan sesuatu yang satu makna, satu kategorisasi, satu spek kayak gitu ya. Dalam gedung tersebut misalnya nih kita sebut saja ada almari, ada meja, ada kursi, terus ada laptop, handphone, LCD proyektor, printer, dan lain sebagainya banyak sekali. Nah, Bapak Ibu bisa berpikir atau bisa memahami bahwa nama-nama semua yang ada di gedung tersebut itu seperti kode-kode yang dimiliki oleh Bapak Ibu semua. Jadi begitu banyaknya hal yang ada di gedung tersebut, beberapa yang lain itu tidak bisa disebutkan, misalnya gitu ya Pak, saking banyaknya, saking ratusannya misalnya gitu. Nah, sementara setelah itu Bapak Ibu diminta untuk mengantarkan semua peralatan yang ada itu ke dalam ruang-ruang yang tadi kosong. Oke, kita antarkan ya. Kita cari yang speknya sama, kita cari yang maknanya sama, atau kita cari yang kategorinya sama. Oke, kita cari di dalam gedung tersebut untuk dikasihkan ke dalam ruangan. Kira-kira nih, kalau misalnya yang sama itu tadi apa yang saya sebutkan? Apa saja kira-kira? Yang tadi itu yang di dalam gedung. Meja, kursi gitu ya. Meja kayu, kursi kayu, terus almari kayu, terus buffet kayu, rak-rak kayu, misalnya gitu ya. Kita masukkan ke dalam satu ruang. Kira-kira itu bisa diberikan nama apa ya? Kira-kira? Mebeler, Ibu. Boleh. Boleh. Boleh ya, Bu? Boleh, mebeler boleh, furniture boleh. Yang lain boleh menamai sesuai dengan kategori yang ada gitu ya. Intinya seperti itu. Jadi ketika kode-kode yang sudah Bapak Ibu buat, yang sudah Bapak Ibu susun, baik itu puluhan maupun ratusan, selanjutnya Bapak Ibu diminta untuk mengkategorisasikan dengan cara memilih nama-nama kode yang sudah dibuat sesuai dengan
artinya, sesuai kalau barang-barang ya sesuai dengan speknya kayak gitu ya, sesuai dengan the meaning-nya kayak gitu, the meaning, artinya yang ada di dalamnya. Oke, satu lagi, itu baru satu ruangan ya tadi itu ya, di dalam gedung ke dalam sebuah ruangan kecil sesuai dengan pengelompokan speknya. Kalau misalnya tadi ada printer, terus ada nama-nama kode laptop, LCD proyektor, terus misalnya juga ada handphone, kira-kira kalau dimasukkan ke dalam satu ruangan itu bisa dinamai apa? Elektronik. Alat elektronik. Boleh, oke, boleh. Boleh elektronik, boleh alat-alat alat yang menunjang, alat penunjang pembelajaran, boleh. Itu sesuai dengan substansi penelitian. Semoga dengan analogi tersebut bisa masuk ke pemahaman Bapak Ibu teman-teman semua ya. Artinya apa? Ketika kita membuat kode, kita mampu memahami bahwa kode atau judul yang kita buat itu merepresentasikan antara isi dan esensi gitu ya. Ketika kode-kode semuanya yang banyak, yang ratusan, yang puluhan itu juga sudah tersusun, kita harus membuat kategorisasi kembali lagi sesuai dengan maknanya gitu ya. Artinya apa? Selama proses kategorisasi kita juga melakukan sebuah proses reduksi data gitu ya. Itu yang perlu diingat. Proses reduksi data itu tidak hanya sekedar memilah dan memilih ketika kita membuat kode saja, tetapi juga ketika kita mengelompokkan nama-nama kode ke dalam satu kategorisasi. Artinya kalau misalnya kode-kode yang dikelompokkan ke dalam satu kategorisasi itu tidak cocok kayak gitu ya, ya sudah, diamkan saja, cari yang cocok. Apa yang cocok itu seperti apa ya? Misalnya kalau ada kode terkait dengan kedisiplinan, kejujuran, misalnya seperti itu ya. Terus kerapian, terus apa lagi? Yang lain-lain meaning-nya sama. Misalnya kita bisa kode sikap seperti itu ya. Atau nama lain yang sesuai dengan makna tersebut. Dan seperti yang selalu kita pahami bahwa kualitatif itu tidak baku. Artinya ketika kita semua dihadapkan ke dalam satu dokumen sama dan kita analisis, tentunya pasti akan memiliki pemaknaan yang berbeda gitu ya. Seperti tadi juga terkait dengan satu ruang, meja-meja, kursi kayak gitu ya, lemari, terus buffet dan sebagainya, ada yang furniture, ada yang mebelware dan lain sebagainya. Oke. Saya izin untuk share screen. Bagaimana caranya untuk membuat kategorisasi setelah kode-kode yang ada. Oke. Silakan dibuka. Kemarin di save project kan ya, Bapak Ibu teman-teman semua, semoga di save project. Jadi projectnya masih ada. Silakan dibuka atlasnya. Oke. Saya izin untuk share screen. Kita masuk ke atlas. Oke, sudah terlihat? Semoga sudah terlihat. Sudah, Bu. Oke, sebentar. Ada sesuatu yang harus dikeluarkan. Nah, saya pakai file yang lama ya. Oke, di sini ada 3. Oke, karena semuanya pakai hasil wawancara, artinya memang tidak ada yang lain yang bisa dikode. Tapi nanti saya akan pahamkan bagaimana caranya untuk mengkode misalnya foto, terus misalnya video. Kalau audio enggak ya, karena audio itu di transkrip, jadi menjadi dokumen. Oke, di sini saya ada 50 kode gitu ya.
50 kode ini awalnya memang belum tahu ini sebenarnya mau dibuat apa gitu ya, kategorisasinya apa gitu ya. Untuk yang Bapak Ibu teman-teman Atlas 8 itu ada di sebelah kiri. Sementara untuk yang Atlas 7 itu ada di atas. Ada code, di atas itu ada code, ada quotation, ya enggak Mbak siapa kemarin? Mas Sahrul sama Mbak Susi juga ya? Yang Atlas 7. Iya, Bu, benar. Nah, itu bisa dilihat di sana. Oke, sementara saya memahamkan untuk yang 8 ya, nanti kita yang 7 ya, diingatkan saya supaya tidak lupa seperti pekan lalu. Oke, Bapak Ibu teman-teman semua, kita klik codes, klik sampai keluar di sebelah kanan kode manager. Nah, seperti ini. Kita mulai untuk bagaimana caranya kita membuat kategorisasi. Sudah semua? Sudah semua? Sudah tampilannya kode manager seperti ini? Sudah, Ada yang Bu. belum? Oke. Boleh dibaca lagi apa namanya kode-kode yang dipakai yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu semua. Boleh dibaca lagi. Nah, kira-kira ada nggak yang memiliki makna yang sama? Kira-kira ada nggak yang memiliki makna yang sama? Sudah menemukan? Yang memiliki makna yang sama? Ada, Bu. Oke. Ada yang nggak ada menemukan? Nggak ada. Ada yang belum menemukan? Ada yang masih apa namanya mencari-cari? Masih muter-muter ini, Bu. Oh iya. Oke, saya tunggu. Ibu, mohon izin bertanya, Bu. Ya, Mbak, sekedap. Mau bersin dulu sekedap. Oke, sudah selesai bersinnya. Yuk. Ibu, kalau di bagian grounded itu kan ada 0, 1, 2. Nah, kalau ada yang 2 itu maksudnya gimana ya, Bu? Yang gimana? Di grounded gimana maksudnya? Itu kan di tabelnya kan ada name, terus ada grounded, terus ada listening, groups kan, Bu? Iya. Nah, itu kan ada angka 1, 0 gitu. Terus? Nah, itu maksudnya gimana ya, Bu? Angka-angkanya itu. Angka yang ada di grounded itu menunjukkan terkait dengan quotation-nya. Jadi, kan bisa diklik tuh. Misalnya gini ya, klik planner. Nah, kita bisa cek nih, planner itu sebenarnya quotation, kita dapat quotation dari mana? Oh, ada di misalnya ini ya, dokumen, misalnya apa ini namanya kode nomor 5, partisipan nomor 5 di transkrip wawancara. Oh, terkait dengan sehingga mereka mempercayai bahwa seorang kepala sekolah itu adalah seorang pembuat perencanaan dan kebijakan bagi bagi sekolahnya. Nah, ini adalah planner, di kodenya planner. Artinya adalah grounded itu kita bisa melihat di mana ketika kita mengkode itu atau dari mana pernyataan si partisipan ketika kita membuat kode.
itu sebenarnya nggak terlalu untuk bisa dijadikan sebagai apa ya, analisis lebih mendalam gitu ya. Jadi kalau misalnya memang misalnya ternyata di tempatnya Mbak Susi, pernyataan si partisipan ini ada tambahan data ya yang terkait dengan gerakan gitu ya, gesture kayak gitu, yang itu tuh menandakan bahwa Mbak Susi sebagai peneliti itu ada meaning tambahan gitu ya di pernyataan tersebut, misalnya, sehingga mereka mempercayai. Nah, pas bilang mempercayai bahwa seorang kepala sekolah itu adalah seorang pembuat perencanaan, terus itu sambil misalnya sambil apa ya Kak, apa namanya, nggak enak, gesturnya tuh ada meaning tertentu gitu ya terkait dengan pembuat perencanaan dan kebijakan yang baik bagi sekolahnya. Misalnya sepertinya itu pernyataan tersebut itu ada makna lain dari yang disampaikan, misalnya hanya sekedar teori, tidak dipraktekkan gitu ya, si kepala sekolah sebagai kepala sekolah sebagai partisipan itu tidak mempraktekkan dengan baik apa yang disampaikan. Nah, itu bisa dikomen di sini. Bisa dikomen, caranya mengkomen itu bisa melalui di sini nih. Nah, pas planner ini. Bisa dikomen terkait dengan misalnya gini. Kepala sekolah KS1 misalnya gitu ya, partisipan 1 artinya dari sekolah 1 gitu ya. Menyampaikan jawaban dari peneliti memiliki makna ganda. Artinya ya seperti misalnya kita memang bisa berasumsi gitu ya Bapak Ibu teman-teman semua bahwa kan kadang kalau kita mendengarkan orang ngomong, orang yang berbohong itu pasti kelihatan gitu ya. Orang yang memiliki ketidakpercayaan diri dalam mengucapkan sesuatu, menyampaikan sesuatu itu kan kelihatan gitu ya. Atau ketika hanya sekedar omong kosong itu kan kelihatan. Nah, ini bisa dikomen di sini, artinya bahwa ini nanti menjadi sebuah catatan dalam proses analisis terkait dengan pernyataan yang disampaikan oleh partisipan gitu ya. Itu nanti bisa menjadi sebuah temuan lain di dalam proses analisis. Artinya kalau misalnya planner ini nanti bisa dijadikan sebagai tindakan, misalnya dikategorisasi, misalnya ada motivator, ada planner, terus ada apalagi tuh inspirator, spokesperson dan lain sebagainya, itu harusnya menjadi satu kategorisasi. Tetapi planner ini hanya sebuah teori, bukan jawaban asli dari para partisipan dalam praktiknya yang relevan dengan proses penelitian kita gitu ya. Substansi dari penelitian kita, artinya itu nanti planner dikategorisasikan tersendiri dengan kode-kode yang lain yang sesuai dengan maknanya. Seperti itu Mbak Susi ya. Terus kalau destiny, save comment. Nah, destiny ini juga hampir sama seperti dengan quotation. Dan nanti ketika kita semua ketika nanti kita sudah selesai dalam kategorisasi, kita bisa menampilkan quotation-quotationnya dari para partisipan. Oke, kita cek. Cara untuk membuat kategorisasi ya. Nah, ini sebenarnya sudah saya kategorisasikan. Jadi Bapak Ibu teman-teman semua bisa mencari nama-nama kode-kode yang sesuai dengan maknanya. Ketika sudah gitu ya, itu bisa diwarnai. Diwarnai itu nanti memudahkan kita untuk bisa moving sebelum kita tembak-tembak. Kode-kodenya sebelum kita tembak, sebelum kita buat jalur. Kalau Bapak Ibu teman-teman semua sudah pernah analisis kuantitatif dengan PET atau SEM, itu kan nembak-nembak juga jalurnya ya. Kita juga nanti akan menembak-nembak juga jalurnya. Nah, kita cek ya, bagaimana ya, misalnya tindakan. Oke, saya soalnya sudah ada. Oke.
tindakan. Oh, ini aja yang 3. Bapak Ibu misalnya nih, diseminator, inspirator, katalisator, apa lagi nih, motivator, terus spokesperson. Nah, ini ada, menurut saya ini adalah kode-kode yang memiliki pemaknaan yang sama, yaitu tindakan gitu ya. Memberikan inspirasi, memberikan motivasi, terus menjadi orang yang orang yang mau mengemukakan gitu ya, spokesperson yang mau ngomong kayak gitu ya, terus dan lain sebagainya. Nah, menurut saya ini menjadi satu kategorisasi. Sebelum saya buat kategorisasi, kita bisa membuat warna dulu supaya warna tersebut bisa kita jadikan atau lebih mudah nanti untuk kita moving. Nah, caranya adalah diklik change color. Boleh, warnanya memang sedikit. Change color. Nah, orange gitu ya misalnya. Setelah itu, ini kan masih di blok ya. Tadi caranya ngeblok itu, pakai shift. Sebentar, kontrol maaf. Ditekan kontrolnya. CTRL. Baru kita klik, pilih. Nah, kalau sudah diwarna, sudah di blok, boleh kita drag di sebelah kiri. Kode grup. Nah, nanti di sini ada kode grup, silakan untuk diisi sesuai dengan nama kategorisasinya. Nama kategorisasi seperti tadi ya, dianalogikan ketika kita ada di dalam sebuah gedung, dan gedung itu menyimpan banyak sekali peralatan gitu, peralatan dan lain sebagainya dengan nama-nama yang berbeda dan fungsinya berbeda. Nah, setelah itu Bapak Ibu diminta untuk meletakkan barang-barang yang dari gedung ke ruangan-ruangan tertentu di mana sesuai dengan fungsinya, maknanya sama gitu ya, speknya sama. Meja, kursi, papan tulis gitu, semua yang berbahan kayu gitu ya, dijadikan satu dengan fungsi yang sama, yaitu mebeler. Oke, ada yang sudah berhasil? Ini yang versi 9 keluar ininya ya, sebelah kiri. Sementara versi 8 sepertinya masih kosong-kosong. Oke, sudah berhasil? Siapa yang sudah berhasil? Sudah semua dinamai? Oke. Oke, silakan diberi nama dulu. Saya tunggu ya, karena setidaknya 3 kategorisasi nggak apa-apa, nanti yang lainnya menyusul. Kalau satu kategorisasi nanti nggak bisa dibuat peta konsep ya, ya cukup itu saja gitu ya, nggak ada peta konsep lain. 3 saja ya, atau monggo Bapak Ibu teman-teman semua kalau cepat ya bisa menyelesaikan semua kode yang sudah dibuat. Nanti berapa kategorisasi silakan, nggak apa-apa. Bu Fitri mohon izin bertanya Bu. Terkait dengan kode yang sama itu bagaimana? Dimasukkan ke dalam kategorisasi yang sama. Oh gitu. Okay. Terima kasih Bu. Sami-sami Bu. Bu Fitri habis diwarnai tadi terus gimana tadi? Di-drag ke sebelah kiri, misalnya ini sudah diwarnai oranye, terus kan ini kan masih ngeblok nih ya Bu ya. Terus di-drag aja. Klik, tahan, geser ke kiri.
Bagaimana? Ada yang sudah selesai? Baru 2 kode, Ibu. Oke, 3 nggih. Kuat ya, semoga semoga mampu menyelesaikan. Oke, sudah selesai? Oh, sebentar. Yang versi 7 aman, Mas Sahrul sama Mbak siapa ya, lupa saya. Saya aman, Bu. Oke. Siap. Ibu. Nggih, Pak Anies, monggo. Kalau misalnya hanya satu itu gimana, Bu? Hanya satu kategorisasi. Misalnya. Ya nggak gimana-gimana, ya sudah. Nanti itu saja yang dijadikan sebagai temuan penelitian. Jadi misalnya gitu ini, ya. Satu kodenya berapa, Pak? Satu kategorisasi kodenya ada berapa? Kalau saya ini kan ada 23, Bu. Tapi itu enggak satu kategorisasi, Pak? Enggak, semuanya yang tadi di kode itu 23. Iya, kodenya 23. Kategorisasinya ada berapa? Ruang-ruangannya itu ada berapa? Kategorisasi. Masih dicari-cari. Oke, Pak Anies. Ya, Bapak Ibu, jadi kalau misalnya ternyata nih, tapi kita juga nggak bakal akan seperti itu ya, kalau penelitian tesis kan mesti kan banyak banget datanya ya, jadi kan kodenya juga bakal banyak gitu ya. Dan kemungkinan untuk hanya satu kategorisasi itu kan minim, kecuali kalau memang ini mini riset, terus misalnya seperti Mbak Susi tadi itu ya, partisipannya siswa dan itu tuh nggak bisa mengeksplor banyak jawaban, jadi benar-benar misalnya cuma mentok dapat kodenya 5 kayak gitu ya, terus di kategorisasi ternyata bisa hanya 1, ya itu nggak apa-apa, berarti temuannya ya memang itu. Oke, ada yang sudah selesai? Jika sudah, ini saya akan lanjutkan. Tiga saja nggak apa-apa, misalnya 3 ruang, 1 ruangnya 3 kode kayak gitu nggak apa-apa. Kita belajar dulu. Mohon Ya, izin bertanya. boleh.
Kalau yang untuk versi 7 ini waktu di change color, yang ganti warnanya di tulisannya ya Bu ya. Ya, coba di-share Mbak. Ya. Tapi bintang-bintangnya berwarna harusnya. Coba ya, saya stop share Mbak Susi, share ya. Saya pakai handphone, Bu. Aduh, kebetulan kok ya laptop saya yang ada versi 7. Jadi setiap laptop itu ada versinya. Ada versi 7 itu mati, nggak tahu kenapa nggak bisa ini. Ya coba handphonenya bisa nggak di shootkan ke laptopnya. Kalau Mas Sahrul gimana Mas Sahrul? Yang berwarna apanya? Tulisannya juga Bu, bisa saya share screen Bu. Oke, Mas Sahrul yang share screen ya, Mbak Susi ya. Oke Bu. Share screen. Sudah kelihatan Ibu. Dan di versi 7 itu lebih banyak banget warnanya. Sama Bu, yang berwarna tulisannya, yang bintangnya tetap kuning. Oh iya. Oke. Ya udah sementara itu dulu. Tapi dulu itu saya pernah loh yang bintangnya itu sesuai. Oke, nggak apa-apa. Saya tuh kalau nggak ngadep itu nggak bisa soalnya lupa. Oke, yang lain gimana, aman? Mbak Susi sama Mas Sahrul sementara gitu dulu, bintangnya nggak apa-apa. Nanti kita sesuaikan warna-warna bintang, kode nama kodenya. Tadi Mas Sahrul udah banyak warna ya? Ya, yang lain. Kalau sudah yang versi 8 ada yang belum? Ibu-ibu, bapak-bapak. Pak Amir mana Pak Amir? Pak Amir aman nggak Pak Amir? Apa sudah selesai jangan-jangan? Pak Amir? Saya di ghosting sama Pak Amir ya. Pak Amir meninggalkan saya. Oke. Sudah? Kita lanjutkan. Kok hening? Ya, Bu. Sudah ya? Oke, sudah belum? Kalau sudah, 3 dulu saja nggak apa-apa, nanti bisa diselesaikan di rumah. Saya lanjutkan ya, Bapak Ibu teman-teman semua. Yuk kita lanjutkan bagaimana cara kita menembak-nembak buat jalur. Oke, setelah semua selesai, misalnya sudah menemukan ini ya, boleh kalau mau ditambahi 1, 1, 1, 2, 1, 3 terserah, enggak. Nggak ditambahi juga nggak apa-apa, misalnya hanya sekedar peran kayak gitu ya. Oh ini saya tambahi karena apa namanya dulu itu sering dipakai untuk latihan analisis. Nih misalnya kayak gini aja nama kategorisasinya. Bisa di rename juga misalnya nama-nama kodenya kok nggak cocok ya, nama kategorisasinya kok nggak cocok ya dengan nama-nama kode yang dimasukkan ke dalam kamarnya kayak gitu, itu juga bisa di rename. Terus misalnya kalau misalnya salah tempat gitu ya, itu bisa di move
bisa dikembalikan lagi ke ruang yang besar ini. Oke ya, setelah kita selesai membuat kategorisasi melalui kode manager, selanjutnya kita akan membuat peta konsep dari kategorisasi. Hanya saja sebelum kita buat peta konsep dari kategorisasi, kita tembakkan dulu per kategorisasinya buat jalurnya. Oke, jika sudah selesai, kita kembali ke home. Ini kita close saja nggak apa-apa. Nah, seperti ini. Selanjutnya, kita akan membuat jalur dari masing-masing kategorisasi. Caranya adalah diklik New Entities, New Network. Nah, name dari New Network kita sesuaikan dengan nama kategorisasi yang akan kita buat jalurnya. Caranya gimana kita lihatnya ini di kode groups. Yang versi 7 bentar ya. Di kode group. Misalnya kita buat salah satu dulu ya, kita urutkan. Oke, new entities, new network, terus kita buat kategorisasi pertama misalnya terkait dengan peran. Nah, kenapa ini this name is already used? Ya, karena memang ini sudah dibuat gitu ya. Kalau tempat Bapak Ibu saya yakin itu tidak akan seperti ini karena memang baru pertama kali dibuat kategorisasinya ya. Ini karena sudah berkali-kali. Oke, saya kasih ini biar bisa peran. Nah, setelah di-create, oke, kita ada project baru atau layar jendela baru. Oke, sudah sampai sini semuanya? Jika sudah sampai sini, kita cek di kode manager ya, kode groups tadi itu peran itu kita warnai warna apa? Oh, hijau tua. Oke, kita cek warna-warna hijau tua kita pilih. Kita pilih semua, caranya diklik, terus kalau mau memilih yang lain ditahan dan ditekan CTRL. Kontrol. Nah, ini kepercayaan warna apa ini ya? Abu-abu hijau. Oke. Diklik dengan, kalau misalnya banyak, dikliknya dengan ditekan CTRL atau kontrol. Baru dipilih yang sesuai warnanya. Nah, setelah itu Bapak Ibu teman-teman semua langsung saja ya, karena ini kan masih kepilih gitu ya. Tandanya adalah beda dengan yang lain. Nah, masih kepilih, langsung aja klik salah satu, tekan, tahan, drag ke lembar yang baru. Bisa kita rapikan. Oke, kita rapikan. Oke, setelah ini kita buat nama kategorisasinya dengan menggunakan new code. Lalu kita tulisi nama kategorisasinya. Peran. Nah, ini karena memang sudah ada ya di tempat saya ya. Saya yakin di tempat Bapak Ibu semua belum ada, jadi aman. Peran. Oke, ini kategorisasinya. Nah, analisis yang utama dari semua proses analisis penelitian kualitatif itu ketika kita mampu untuk bisa membuat jalurnya di sini. Seperti apa yang akan diungkapkan oleh Bapak Ibu semua sebagai peneliti kualitatif? Apakah untuk temuan dari Bapak Ibu semua ya sebagai peneliti kualitatif atau penelitian tersebut itu untuk menjadi solusi dari sebuah permasalahan, atau temuan penelitian tersebut untuk mengkonstruksi teori gitu ya. Kalau grounded teori kan mengkonstruksi teori. Atau kalau studi kasus ya bisa
terkait dengan solusi dari permasalahan, bisa terkait dengan rekomendasi untuk untuk melakukan seperti temuan Bapak Ibu gitu ya. Kan kalau studi kasus itu ada dua, apakah memotret yang baik gitu ya, mengeksplorasi dari yang baik atau mengeksplorasi dari yang masih perlu ditingkatkan mutunya. Misalnya Bapak Ibu teman-teman semua ingin memotret sekolah A yang itu sangat berprestasi dengan mutu yang baik gitu ya dibandingkan sekolah-sekolah yang lain. Nah, sekolah A yang dipotret oleh Bapak Ibu semua itu bisa dijadikan temuannya ya, bisa dijadikan di-share, disebarluaskan atau uji transferability ke sekolah-sekolah yang lain supaya sekolah-sekolah yang lain itu bisa meniru gitu ya. Untuk bisa meniru bagaimana sih prosesnya untuk bisa memiliki prestasi yang banyak, memiliki kualitas atau mutu yang tinggi, yang baik kayak gitu. Nah, itu adalah memotret yang baik. Bagaimana kalau misalnya sebaliknya sekolah yang perlu ditingkatkan atau yang masih rendah gitu ya, mutunya itu dijadikan sebagai tempat penelitian boleh. Artinya apa? Artinya kita untuk mengetahui atau mengeksplorasi bagaimana caranya supaya sekolah yang mutunya rendah itu bisa memiliki sekolah yang mutunya baik kayak gitu ya. Itu mengeksplorasi. Nah, di sini letaknya ya Bapak Ibu teman-teman semua. Apakah data, kalau kualitatif itu kan pembahasan atau teori itu berawal atau berasal dari data-data lapangan. Artinya, kalau peneliti kualitatif, misalnya ya, menyusun proposal penelitian tesis atau proposal penelitian apapun dengan metode kualitatif, bab 2 di kajian pustaka itu tidak perlu menggunakan banyak teori ya, Bapak Ibu teman-teman semua. Grounded-nya saja, grand teorinya saja yang digunakan gitu ya. Misalnya nih, kita akan meneliti terkait dengan manajemen pembelajaran. Nah, manajemen pembelajaran kita ketahui bahwa manajemen itu memiliki dua hal. Satu adalah bidang garapan di dalam manajemen pendidikan dan satu adalah fungsi dari manajemen pendidikan gitu ya. Kita lihat fungsi yang kita gunakan itu teorinya siapa. Nah, itu grand-nya aja yang dituliskan di kajian pustaka. Misalnya saya mau menggunakan grand teori fungsi manajemennya milik si George Terry, misalnya kayak gitu ya, atau Henry Fayol dan lain sebagainya terkait dengan fungsi-fungsi manajemen atau proses pembelajaran learning gitu ya, teaching and learning. Nah, gunakan grand teorinya siapa. Nah, sementara untuk pembahasan itu ada teori-teori banyak sekali dari hasil-hasil penelitian, buku-buku gitu yang nanti dikombinasikan dari hasil penelitian ini yang kita akan tembak-tembak ini gitu ya. Nah, kita pahami karena kualitatif itu kita membahas banyak teori itu setelah penelitian, setelah data terkumpul, setelah ini kita buat kategorisasi gitu ya. Artinya kita akan membuat sebuah kerucut puncak gitu ya, puncak dari sebuah penelitian berawal dari data-data. Nah, kalau berawal dari data-data memang dari yang hijau ini ya Bapak Ibu teman-teman semua, jadi bukan dari yang sebelah kiri. Oke. Nah, ini kita klik saja. Kalau yang di versi 8 ini baletnya itu warnanya merah. Kalau di versi 9 baletnya warnanya putih. Kalau di versi 7 saya lupa. Nanti di share screen Mas Sahrul atau Mbak Susi. Nah, kita klik sebelah ini ya, sebelah manapun gitu ya dengan tanda seperti ini. Kita klik terus kita tekan gitu ya di baletnya atau di bulet-buletannya. Terus kita tarik, kita tembakkan ke peran. Nah, di sini adalah analisis yang itu dari satu Bapak Ibu ke Bapak Ibu yang lain itu pasti akan berbeda gitu ya. Saya nggak tahu konteks dari penelitian Bapak Ibu semua itu seperti apa.
apakah Bapak Ibu ini akan mencari solusi dari sebuah permasalahan gitu ya, atau justru hasil-hasil atau data-data penelitian Bapak Ibu itu menjadi sebuah kontradiksi gitu ya dengan sebuah teori yang ada. Nah, atau menjadi bagian dari atau dikarenakan kayak gitu. Nah, itu nanti Bapak Ibu yang akan bisa menganalisis data-data dari Bapak Ibu semua. Karena saya ini penelitiannya adalah terkait dengan kepemimpinan kepala sekolah SMK gitu ya. Judul yang topik awal yang saya gunakan itu atau konseptual awal saya itu terkait dengan bagaimana toh kepemimpinan kepala sekolah yang baik itu seperti apa gitu ya. Nah, artinya saya memahami bahwa data-data yang saya kumpulkan di lapangan yang partisipannya adalah kepala sekolah, 3 kepala sekolah gitu ya. Itu data-data tersebut yang nanti mungkin akan diolah dengan apapun, baik itu manual maupun dengan cara menggunakan software gitu ya. Artinya saya akan berharap dari data tersebut itu mampu menemukan sebuah sebuah indikator penting terkait dengan kepemimpinan kepala sekolah yang ideal gitu ya. Kepemimpinan kepala sekolah yang ideal seperti apa yang perlu dikembangkan atau yang perlu dilakukan oleh kepala sekolah. Nah, hasilnya seperti ini. Artinya kalau hasilnya seperti ini, karena saya sudah memiliki tujuan dan harapan dari konsep penelitian kualitatif saya paham bahwa data-data tersebut itu menjadi faktor penting untuk dilakukan oleh kepala sekolah. Setelah kita memahami yang penting dilakukan oleh kepala sekolah, kita akan memahami bahwa data tersebut itu adalah bagian dari proses kepala sekolah gitu ya. Nah, artinya saya memilih it is part of, bagian penting dari proses kepala sekolah. Bapak Ibu yang lain bisa memilih yang lain selain is part of ya. Selain is part of, itu kan banyak sekali. Bisa contradict, is a property of, is associated with, is cause of, is part of. Nah, itu nanti silahkan bisa dipilih manapun sesuai dengan konsep dari penelitian Bapak Ibu teman-teman semua. Oke, sampai sini ada yang perlu ditanyakan? Jadi tidak boleh ikut-ikut. Kenapa is part of? Tapi kalau ternyata memang is part of, berarti Bapak Ibu paham bagaimana konsep dari penelitian. Nah, setelah selesai seperti ini, ya Bapak Ibu langsung dikeluarkan aja nggak apa-apa. Kita buat kategori yang kedua. Oke, caranya dengan yang sama. New entities, new network. Terus kita buat yang kedua. Misalnya adalah yang sedikit karakteristik. Nah, ini tadi sudah ada di code manager ya Bapak Ibu teman-teman semua. Oke, kita cek karakteristik itu apa yang sudah diwarnai? Oh, biru. Oke, kita pilih warna-warna sesuai dengan nama kategorisasi. Kode-kode yang sudah kita warnai. Nah, setelah kita pilih, tadi caranya milih adalah dengan cara pertama klik dengan mouse atau dengan mouse yang kiri, sebelah kiri gitu ya. Terus kalau ada yang banyak, baru kita klik-klik lagi dengan menekan tombol CTRL. Baru kalau sudah selesai, kita klik tahan, drag ke project yang baru, jendela baru. New project. Nah, oke, setelah ini kita buat nama kategorisasi, yaitu karakteristik dengan cara klik new code. Kita ketikkan karakteristik. Create. Nah,
baru kita analisis lagi. Bapak Ibu misalnya misalnya ada yang nanya, dari satu kategorisasi ke kategorisasi yang lain bisa nggak kalau beda line analisis lainnya? Boleh. Jadi analisis garisnya itu nanti mungkin bisa kontradik gitu ya, atau boleh. Boleh apapun yang penting Bapak Ibu mampu dan paham bagaimana Bapak Ibu itu bisa mempertanggungjawabkan pilihan Bapak Ibu dalam menganalisis. Artinya apa? Misalnya ya, kita misalnya sebagai contoh, ada sebuah penelitian yang pernah dilakukan oleh Creswell terkait dengan tragedi yang ada di salah satu universitas di Amerika Serikat ya waktu itu. Nah, Creswell itu mengeksplorasi sebuah fenomena. Jadi di salah satu universitas yang ada di Amerika Serikat itu terjadi sebuah penembakan yang dilakukan oleh orang yang tidak diketahui dan melibatkan mahasiswa tertembak kayak gitu ya. Nah, Creswell waktu itu tidak menyusun pedoman karena pedoman wawancara, pedoman observasi, pedoman dokumentasi, karena memang sebuah tragedi tersebut atau fenomena yang ada itu kan spontan gitu ya, spontan dan tidak terjadi dalam jangka waktu yang lama sebagai case. Jadi itu adalah case yang unik yang itu juga tidak pernah terjadi selama ada di universitas yang ada di Amerika Serikat tersebut. Nah, waktu itu Creswell menanyakan banyak sekali dengan mengeksplorasi berbagai pertanyaan dan partisipannya itu adalah satpam dan orang-orang yang ada di sana yang mengetahui tragedi penembakan tersebut. Nah, apakah Creswell itu nanti akan menganalisis dengan part is of kayak gitu ya? Pada suatu ketika ternyata memang bukan line analisisnya bukan menggunakan part of gitu ya, tetapi dengan menggunakan cause of. Dikarenakan kenapa demikian ya, karena Creswell sendiri yang mampu menerjemahkan temuan dari penelitian yang spontan tersebut gitu ya, yang tanpa pedoman. Jadi menggunakan metode wawancara tidak terstruktur gitu ya, yang dikembangkan dengan saat penelitian di lapangan. Nah, cause of, kenapa cause of? Kaget. Cause of, kenapa cause of? Ya, karena temuan-temuan yang ada di lapangan dari data-data yang dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara si Creswell itu menyajikan bahwa ternyata banyak gejala-gejala yang bisa dijadikan oleh para orang lain, mungkin teroris, saya nggak tahu gitu ya, atau orang yang menembak gitu ya, sniper yang ada di sana gitu untuk melakukan sebuah tembakan pada mahasiswa. Nah, artinya teori-teori atau temuan-temuan yang disajikan oleh Creswell itu ya ada sebab akibat dari proses atau dari kejadian tersebut. Semoga di sini Bapak Ibu memahami ya. Oke. Setelah kita membuat kategorisasi, kita akan bisa ngecek di sini Bapak Ibu teman-teman semua. Nih di network. Nah, tadi saya pakai yang kecil ini ya, kecil ini. Oh, perannya pakai nggak sesuai. Kita rename. Misalnya kita akan samakan. Oke, kita samakan misalnya pakai kapital gitu ya. Nah, saya yang pakai titik-titik ini. Titik. Oke, sudah masuk ya, ada 6. Biru semua dan biru semua. Oke, setelah ini kita akan membuat peta konsep penelitian. Ketika ditanya bagaimana kepemimpinan kepala sekolah yang ideal gitu ya. Oke, kita cek bagaimana kepemimpinan kepala sekolah yang ideal. New entities, kita buat peta konsep ya Bapak Ibu teman-teman semua. Peta konsep itu induk dari kategorisasi. Artinya gini, saat kita memiliki kode-kode yang banyak, kita buat kategorisasi, ruang-ruang kecil sesuai dengan fungsi atau maknanya, atau artinya gitu ya. Setelah ruang-ruang kecil itu terbentuk gitu ya,
kita akan membuat satu scope di mana satu ruangan besar itu bisa dijadikan sebagai bagian dari atau yang menampung untuk ruang-ruang kecil yang ada. Oke, sebentar ya Bapak Ibu teman-teman semua. Ya. Nah, dari ruang yang sangat sempit gitu ya, yang bisa menampung ruangan kecil yang banyak sesuai dengan kategorisasinya, itu akan kita namai. Tentunya nama dari satu ruang besar gitu ya, nama satu ruang besar yang bisa mencakup atau menampung banyak ruangan itu apakah sama dengan konsep awal ataukah ada konsep baru yang kita temukan. Nah, itu kita tidak tahu. Oke ya, sebentar. Oke, kita tidak tahu ya apakah konsep akhir yang kita buat peta konsepnya dari kategorisasi yang banyak dan kita namakan kategorisasi tersebut ke dalam sebuah subkategorisasi yang lebih gede gitu ya. Apakah sama dengan yang awal kita buat peta konsepnya? Nah, saya terkait dengan kepemimpinan kepala sekolah. Akhirnya saya akan seperti apa, kita akan paham bagaimana apakah itu akan berubah atau tidak gitu ya konsepnya itu ketika kita melihat ya kode-kodenya, terus nama-nama kategorisasinya kayak gitu. Oke, sekarang kita buat peta konsep dengan cara klik new entities, klik new network. Oke, kita namai ya, misalnya kepemimpinan KS. Kepala SMK, misalnya seperti ini. Oke, ada new project again ya, ada new project lagi ya, terus kita akan membuat peta konsepnya dengan cara tadi yang sudah dibuat dengan klik networks, selanjutnya pilih klik drag, selanjutnya pilih klik drag. Oke, kita masukkan. Nah, ada dua kategorisasi misalnya di saya ya, padahal sebenarnya banyak, tapi nggak apa-apa dua. Oke, caranya gimana? Oke, kita klik kanan ya, klik kanan, add neighbors, kita keluarkan dulu. Sebentar. Kalau di di versi 8 ada all commons. Ada nggak Bapak Ibu teman-teman semua? Nah, sementara di 9 ini yang nggak ada. Ada? Ada nggak? Ketemu nggak? Yang versi 8. All common. Ada nggak? Nah, ini saya yang pakai versi 9 ini yang perlu di-open. Gimana yang versi 8? Ada? Kok nggak ada yang nyaut? Oke, ada. Aman kan, Bu? Ya, betul. Yang lain? Aman? Coba yang sudah. Ayo, yang lain. Klik kanan, add neighbors, sama all common. Ada nggak? Ketemu nggak?
Mas Amir udah datang belum ya? Apa saya masih di ghosting sama Mas Amir? Pak Amir, cek. Mas Amir sama Mbak Priska ini Bu, mohon izin terpental katanya Bu. Oh alah. Ini signalnya tadi ada update di grup. Oh alah, saya malah yang belum ini. Ya, oke, makasih nggih Ibu. Saya nggak bisa buka-buka yang lain. Oke, jadi berarti saya yang cuma 9 aja ya. Yang 8 berarti gini ya. Klik kanan, add neighbors, command di atas sendiri. Nah, nanti akan keluar seperti itu. Comments. Nah, seperti ini semua sudah. Jika sudah, yang ini ya, yang tadi ambil dari network, kita remove. Klik kanan, remove from network. Klik kanan, remove from network. Nah, artinya adalah hanya ini saja. Oke. Nah, hanya ini saja ya. Baru kita akan membuat nama dari kategorisasi ini. Peran dan karakteristik. Oke. Ternyata ketika saya melihat data saya yang sudah jadi gini ya, yang sudah direduksi, dianalisis gitu. Oh iya, kepemimpinan kepala sekolah itu memang membutuhkan sebuah peran dan karakteristik, di mana karakteristik ini menjadi bagian penting dari seorang kepala sekolah gitu ya. Ya, memberikan dukungan dalam hal apapun, misalnya dalam pengembangan diri seorang guru gitu ya. Dalam misalnya ikut workshop, ikut pelatihan, terus ikut apa gitu ya, ikut yang itu juga dukungan itu tidak hanya sekedar izin, misalnya ada tambahan transport kayak gitu atau tambahan yang lain kayak gitu ya. Atau mungkin izin itu sudah sangat diperlukan banget buat guru-guru yang lain untuk pengembangan diri, pengembangan kompetensi, pengembangan keterampilan. Terus kita memahami lagi, oh ternyata karakteristik yang baik dari seorang kepala sekolah itu ya keterlibatan dalam sebuah agenda, misalnya tidak hanya sekedar membuat program terus ditinggal pergi, program dikerjakan oleh guru-guru misalnya yang menjadi PIC atau koordinator aja kayak gitu. Terus membina dengan baik, ya hal apapun ya, membina dengan baik itu, terus menjaga komunikasi. Oke. Berarti kalau kita pahami hasil analisis ini, antara peran dan karakteristik ini memang menjadi bagian penting nih ya dari kepala sekolah. Nah, artinya oke, saya paham. Itu adalah kepemimpinan kepala sekolah yang ideal. Misalnya seperti itu. Atau efektivitas kepemimpinan kepala sekolah. Misalnya seperti itu. Nah, artinya kepemimpinan KS yang ideal. Kepala sekolah SMK, KSMK ya. Yang ideal. Nah, ternyata ini adalah peta konsep dari saya. Artinya, pertanyaan atau rumusan masalah saya terkait dengan bagaimana kepemimpinan kepala sekolah kayak gitu ya. Oh, ini adalah kepemimpinan kepala sekolah yang ideal itu tentunya harus memiliki peran dan karakteristik. Di mana peran kepala sekolah itu ya seperti yang ada di hijau-hijau itu ya, yang green color, diseminator, abbreviating, katalisator, inspirator, motivator, dan lain sebagainya. Dan karakteristik itu ya memberikan reward, memberikan dukungan, membina dengan baik, keterlibatan dalam kegiatan, dan menjaga komunikasi. Oke, ini adalah peta konsep dari sebuah penelitian saya. Sudah jadi ini Bapak Ibu teman-teman semua. Nah, kalau kualitatif itu bisa itu ya sangat jelimet gitu ya menurut saya loh ya. Kalau menurut sebagian besar teman-teman yang nggak paham kualitatif itu gampang kayak gitu. Sebenarnya kualitatif itu malah justru lebih sulit kayak gitu ya. Dan nah di Atlas 8 versi 8 itu ada layout. Jadi Bapak Ibu teman-teman semua nanti bisa secara otomatis ini layoutnya berganti-ganti sesuka hati. Nah, sementara di versi 7 nggak ada, kasihan banget. Nih, seperti ini ya. Oke. Right to left, 3, random.
Ibu mohon izin. Boleh. Kesimpulannya berarti coding itu outputnya adalah peta konsep ya Bu. Masya Allah. Penelitian. Jadi memang akhir dari sebuah penelitian itu adalah peta konsep. Makanya kenapa kok bisa nggak apa-apa kualitatif itu lanjut-lanjut aja. Nanti kita di akhir itu mungkin akan berkembang. Mungkin nggak sesuai dengan peta konsep di awal, kayak gitu nggak apa-apa. Nah, itu yang namanya sifatnya kualitatif, kembang dinamis, dan akhirnya memang kita bisa membuat peta konsep. Kalau Bapak Ibu teman-teman semua misalnya penelitiannya terkait dengan membuat model, itu juga bisa dari ini. Jadi nanti ini dikonversi, divisualisasikan dengan modelnya, gambar-gambar yang Ibu buat menggunakan drawing boleh, atau menggunakan desain grafis kayak gitu ya. Oke. Yang lain ada kesulitan enggak? Besok pekan depan kita terakhir, insya Allah kita membahas bagaimana cara membahas terkait dengan hasil penelitian. Nah, insya Allah itu nanti yang terakhir menjadi UAS-nya Bapak Ibu teman-teman semua. Jadi UAS-nya nggak usah ya, nanti terkait ini saja, terus nanti setelah selesai kuliah, nanti kita tinggal submit ke jurnal. Oke, sampai sini ada yang kebingungan? Versi 7 aman nggak ini? Kayaknya enggak ya, atau udah bisa meraba-raba? Mau share screen? Share screen, Mas Sahrul atau Mbak Susi? Oke, Bu Cucu, silahkan. Bu Fitri mau tanya, waktu narik itu loh, apa sih? Narik tembakan. Nah, itu kan ada pilihan macam-macam. Ada kontradiktif, itu gimana sih Bu supaya bisa milih ini is part of, ini is seperti itu. Jadi kita sendiri, jadi gini, karena kita sebagai key instrument, human key instrument dari penelitian kita sendiri juga yang paham data itu akan seperti apa gitu ya. Nah, misalnya saya cerita terkait dengan mini riset yang saya tampilkan tadi, itu terkait dengan kepemimpinan kepala sekolah. Kepemimpinan kepala sekolah SMK. Pertanyaan saya adalah bagaimana kepemimpinan kepala sekolah SMK gitu ya. Terus jabaran dari rumusan masalah. Rumusan masalah adalah bagaimana kepemimpinan kepala sekolah SMK, terus jabarannya adalah pertanyaan penelitian yang banyak gitu ya. Nah, setelah mengetahui datanya, ternyata data tersebut dikode-kode gitu ya. Setelah banyak kodenya itu kita paham. Ternyata kepemimpinan kepala sekolah yang saya saya dapatkan dengan metode kualitatif, pendekatannya adalah studi kasus, artinya saya mau melihat, mengeksplorasi bagaimana seorang kepemimpinan kepala sekolah itu yang baik, misalnya gitu ya. Terus, nah, data yang ada, Bu Cucu ya, data yang ada, yang sudah ada di kode, di kategorisasi itu kita paham. Analisisnya adalah ternyata memang kita memahami bahwa hasil-hasil dari kepemimpinan kepala sekolah yang didapatkan dari wawancara, dokumentasi, dan observasi itu menjadi bagian penting dari proses pelaksanaan pendidikan. Misalnya seperti itu. Artinya kalau menjadi bagian penting, ya saya analisisnya adalah bagian, it's part of. Nah, tapi kalau misalnya Bu Cucu itu penelitian kualitatif terkait dengan mutu sekolah. Misalnya gini ya, mutu sekolah. Nah, kenapa mutu sekolah A itu bagus banget, sementara mutu sekolah B itu buruk banget. Misalnya, ya nggak buruk sih, maksudnya perlu ditingkatkan gitu ya. Nah, sementara sekolah A dan sekolah B itu ada di dalam satu wilayah, misalnya di Yogyakarta. Di dalam satu wilayah, misalnya di kota Yogyakarta, artinya kota Yogyakarta itu kan wilayah strategis yang ada di tengah gitu ya, yang memiliki banyak ketercukupan gitu ya. Ada sarana prasarana penunjang, misalnya kan ada mall-mall, artinya di mall tersebut misalnya ada buku-buku yang tidak ada di perpustakaan. Nah, siswa-siswa bisalah ke situ ya untuk bisa menambah pemahaman. Guru-guru bisa meningkatkan kayak gitu ya, karena di kota itu lebih bagus dibandingkan misalnya di desa atau di pinggiran.
Nah, data-data dari Bu Cucu terkait dengan mutu-mutu sekolah kayak gitu ya. Setelah dilakukan penelitian, Bu Cucu menggunakan grounded theory, misalnya kayak gitu ya. Grounded theory untuk mengkonstruksi bagaimana sebenarnya teori-teori yang dapat digunakan oleh sekolah untuk meningkatkan mutu bagi sekolah yang mutunya masih buruk, masih rendah, atau bagaimana caranya supaya sekolah yang mutunya baik itu mempertahankan diri menjadi sekolah yang baik dan itu bisa disebarluaskan ke sekolah-sekolah yang lain. Hei sekolah-sekolah, kalau kamu mutunya pengen tinggi, pengen baik, contohlah aku kayak gitu misalnya gitu ya, ibaratnya gitu ya Bu Cucu ya. Jadi data-data yang dari sekolah mutu bagus itu disebarluaskan supaya mutu yang sekolah mutunya yang rendah itu bisa belajar untuk bisa meningkatkan diri dari sekolah yang mutunya bagus itu. Nah, artinya data-data yang dikumpulkan Bu Cucu itu nanti bisa digunakan untuk apa namanya tambahan teori. Nah, bagaimana tambahan teori itu bisa dianalisis? Itu bisa juga dengan jadi ini memang tidak ada teori baku, bahkan di atlas itu juga apa namanya tidak ada teori baku terkait dengan bagaimana toh kalau itu bagaimana it's part of, bagaimana contradicts itu seperti apa. Karena kita sendiri yang paham kalau teorinya Bu Cucu, kalau penelitian Bu Cucu itu apa terkait dengan pendekatan grounded theory dan kita paham bahwa grounded theory itu adalah membuat teori baru atau konstruksi teori, artinya itu ya menjadi hal yang sangat bisa digunakan untuk orang lain atau sekolah lain gitu ya. Itu bisa it's part of, bagian dari, atau is adalah gitu ya. Saya sekolah Bu Cucu mutunya tinggi, artinya sekolah Bu Cucu yang mutunya tinggi itu bisa dijadikan contoh untuk sekolah-sekolah yang mutunya masih rendah. Saya adalah mutu tinggi kayak gitu loh Bu. Memang beda banget dengan kuantitatif. Kalau kuantitatif kan udah baku banget ya Bu Cucu ya. Jadi kalau misalnya analisis ya p-value lebih besar dari misalnya signifikansinya kurang dari dan lain sebagainya itu sudah sangat bagus sekali. Jadi penarikan kesimpulannya ya memang itu hak alternatif diterima dan hak nolnya ditolak kayak gitu. Nah, sementara kalau kualitatif enggak. Jadi kalau kontradiksi ketika kita paham bahwa kontradiksi itu adalah lawanan gitu ya, nah itu akan lebih bisa digunakan kayak gitu. Oh, is part of itu adalah bagian, artinya memang penelitian ini adalah bagian penting dari proses atau bagian penting dari suatu sikap tindakan seseorang. Nah, itu bisa menjadi is part of. Seperti itu Bu Cucu. Jadi memang harus banyak baca. Itu nanti kalau di peta konsepnya jadi beda ya Bu ya? Ada yang sama, ada yang beda. Ya, tapi Bu Cucu kalau misalnya beda-beda ya, misalnya Bu Cucu ternyata line analisis lainnya ada yang is part of, kontradiktif dan sebagainya, Bu Cucu harus paham bagaimana cara menjelaskan itu. Oh ya. Ya, misalnya satu kode itu kontradiksi dengan perilaku kepemimpinan kayak gitu ya. Nah, ya itu bisa dijelaskan. Harusnya ini memang tidak ada kayak gitu. Oke. Ya. Bapak Ibu yang lain? Siap. Nanti saya review. Mohon izin bertanya, Bu Fitri. Boleh, Bu. Monggo. Ya. Tadi pas di pengkodean yang kode grup pertama itu kan sudah ada, misalnya saya pakai keuangan gitu, terus pas di apa sih yang grup semakin ke sini tadi ya, semakin ke belakang dari keuangan itu kan ada salah satunya anggaran, terus APBS, terus keuangan itu sendiri lah. Saya mau mengkode lagi terus dengan kata-kata apa kira-kira ya Bu ya, itu saya lupa, saya klik keuangan loh, udah ada keuangan nggak bisa kayak gitu tuh, terus solusinya bagaimana Bu? Coba Ibu share screen. Bisa nggak share screen? Ini pakai handphone sama sana pakai laptop ya? Iya, laptopnya untuk belajar, HP-nya untuk Zoom. Intinya menemukan kode apa kata-kata kode yang beda gitu itu loh Bu, yang hampir sama itu yang kadang kita
tidak bisa menemukan gitu. Yang mana ya? Saya belum bisa membayangkan, Bu. Yang mana ya? Oh, iya. Pas di Nama kategorisasi, Pak. Nah, ya pasti kategorisasi. Itu kan masih saya pakai keuangan misalnya, gitu. Ya. Di Terus kode-kodenya dari ada tiga warna biru misalnya, ya, gitu. Tiga warna biru itu ada pengajuan anggaran, APBS, terus keuangan sendiri ya, kayak gitu. Terus pas kita masuk di yang new entities, yang new network tadi, gitu Ibu. Ya, nah, itu kita keuangan. Kan yang mau nembak itu loh. Iya. Yang mau nembak itu. Kita menemukan kode yang baru itu dengan kata apa? Saya bingungnya di situ. Keuangan. Kan itu intinya nggih. Ya, dinamai keuangan. Udah. Dinamai keuangan lah. Iya betul, dinamai keuangan. Seperti itu. Iya, memang dinamai keuangan. Dinamai nama kategorisasi. Setelah dinamai dengan nama kategorisasi, baru Ibu ngedrap sesuai dengan warnanya. Oke. Ya. Oke. Baru ditembak-tembakkan. Oke. Iya, betul. Terima kasih. Sami-sami, Bu. Yang lain ada enggak? Saya itu nggak tahu ya, kita itu kuliahnya sampai jam 6 atau jam setengah 6 ya. Kemarin tuh kok buru-buru mau close karena udah mau azan maghrib. Jam 6 ya. Atau setengah 6. Oke, yang lain 17.50, Bu. 17:50. Oh ya udah deh. Makasih ya Mbak Susi, ya Allah kemarin tuh kok ya saya buru-buru tapi kita setengah. Oke, kita masih punya waktu. Nah, setelah salam. Monggo. Iya. Oke. Bu, tadi kan sudah membuat itu. Jika misalkan istilahnya ada yang keliru, kita balik laginya gimana, Bu? Oke, kelirunya di mana dulu? Kelirunya misalnya sudah lanjut ke mana namanya? Sudah lanjut sampai ke kategorisasi tadi. Iya. Sudah ke network tadi, Bu. Nah, itu kalau ada kode yang kita ini harusnya tadinya nggak ke sini. Nah, gimana? Di remove. Jadi gini, sebentar saya share screen ya. Oke, kita cek. Misalnya ada nama kode yang salah ya. Oke, ini saya close. Oke, kita ke kode manager ya Bu Cucu ya. Oh, ternyata itu ada kode-kode yang tidak sama, yang tidak seharusnya masuk ke situ gitu ya. Sebentar, kode manager, klik. Nah, misalnya ketika kita cek peran, ternyata ada peran yang tidak seharusnya masuk ke sini gitu ya. Misalnya spokesperson. Oke, berarti kita remove from group. Ketika nanti kita remove from group, nanti dia akan kembali ke grup besar. Mana spokesperson? Setelah itu, mana tuh spokesperson? Nah ini. Setelah itu silakan Bu Cucu untuk memasukkan kemanapun ini boleh. Misalnya ke faktor situasional. Nah, ada 4. Nah, atau salah seperti ini lah. Ini harusnya ungu semua ya. Ungu itu adalah nama-nama kode yang sudah dikategorisasikan gitu ya. Nama-nama kode terus dikategorisasikan faktor situasional. Tapi ini harusnya nggak di sini. Ya sudah, ini atau langsung dimasukkan kayak gitu juga bisa. Tapi ini harus di remove from group. Nah, kita cek di sini. Nah, ini ada spokesperson. Oke, ini terus kita kasih ke peran, misalnya, terus ini di remove from group gitu. Gitu, Bu Cucu. Boleh sudah aman belum? Mumpung saya ini. Apa, Bu Fitri? Sudah aman? Kalau saya insya Allah nanti tak coba lagi, Bu.
Itu tadi yang tanya Bu Isti, Bu. Oh, Bu Istiqomah ya. Oke, Bu Istiqomah aman ini. Ini Bu Isti aman, sudah paham? Oke. Bu Sri Listianingsih sudah aman? Aman, Ibu, insya Allah. Aman. Bu Cucu aman. Oke. Setelah kita pahami, setelah kita buat peta konsep, kita cek peta konsep kita ya. Kepemimpinan apa tadi tuh? Kepemimpinan kepala sekolah. Nah, misalnya ini adalah kategorisasi kita. Kalau misalnya kecil mau digedein, kita pakai fit to window. Nah, setelah ini kan kita harus bubuhkan ya, insert ini ke bab 4. Bab 4 ya, betul, bab 4. Caranya gimana? Kalau misalnya mau PDF, biasanya saya pakainya ini. Export, terus print, terus pakainya mana yang PDF nih? Microsoft Print to PDF. Setelah itu di print, terus kita cek, kita simpen ya, misalnya di data mana nih? Misalnya di data C ya. Oh. Kepemimpinan kepala SMK yang ideal. Oke, kita save. Oh, sudah ada ya. Oke, misalnya di sini. Nah. Oke, kita cek. Nah, kepemimpinan kepala SMK yang ideal. Nah, ini sudah jadi seperti ini. Nanti tinggal dibubuhkan ke bab 3 atau hasil penelitian. Bagaimana cara membahas? Nah, pekan depan kita akan belajar terkait dengan bagaimana cara membahas. Misalnya Bapak Ibu teman-teman semua khawatir laptopnya error kayak gitu ya. Ini kan cara nge-save untuk PDF. Kita cek cara nge-save, misalnya Bapak Ibu pengen banget nih bawa analisis ini kemana-mana, mau disimpan misalnya di cloud atau di Google Drive gitu ya, supaya kalau nanti bisa diunduh, misalnya ada laptop temennya yang sama versi 8 gitu ya. Itu caranya gini. File, terus mana nih? Export, project bundle, selanjutnya, nah ini yang ada snapshot ini ya, ini di save aja, save. Artinya apa? Nanti Bapak Ibu bisa membuka analisis atau proyeknya Bapak Ibu di laptop siapa saja yang punya Atlas sesama versinya. Itu seperti itu cara nge-save. Atau kalau misalnya mau di-save di di laptop Bapak Ibu ya tinggal Ctrl S, save project, save successful, seperti itu. Kita klik mana save, oh udah di-save. Oke, seperti itu. Yang versi 7 yuk. Mau ini enggak, Mas Sarul? Ya, Bu, boleh, Bu. Oke, yuk share screen. Aduh, maaf. Nah, oke. Nah, ini belum dikategorisasi ya, Mas Sahrul ya. Caranya adalah, itu berapa kode? Klik itu loh, networking. Oh, ini udah dikategorisasi. Oh, ini baru kode manager. Ya, baru kode manager, Bu. Oke, di close aja, close. Close. Oke, itu pojok kiri yang bawahnya project itu kan ada network. Nah, klik bawahnya yang ada no. Nah, itu klik. Klik yang sebelah. Ya, bolehlah klik situ. Nah, oke. Itu tuh, klik network yang sebelah 1 2 3. Nah, itu. Bukan. Nah, itu. Oke. Ini dulu aja deh sekarang.
Search name, kode, bisa nggak? Nggak kelihatan ya? Ini di-minimize aja, Network View Manager HU-nya. Nah, ini loh Mas, maaf. Ini di-close dulu, yang kecil. Nah, ini kan ada segitiga nih di network gitu ya. Coba diklik dulu yang segitiganya. Nah, new network. Nah, oke, silakan dinamai sesuai dengan kategorisasi yang sudah dibuat. Ingat nggak? Nah, nggak ingat, cara bukanya di sini nih. Yang tengah ini, Mas, yang sebelah kiri, ini kan ada segitiga 3. Ke bawah, lurusnya. Bawah. Di-close dulu yang kecil. Nah, terus ke bawah ini, tengah-tengah ini. Nah, klik. Nah, itu nanti keluar kode manager. Kategorisasi. Nah, yang kategori ini primary dokumen. Yang sebelahnya quotation. Oh, itunya nggak ada. Ini nih, nggak ada ya? Nggak ada, Bu. Ya wes, sakit banget. Ya wes, itu aja tuh. Yuk, semoga masih ingat. Nah, apa kategorisasi pertama yang dibuat? Upaya mengatasi masalah. Oke. Nah, nanti muncul jendela baru, sabar. Nah, sekarang di drag tuh yang upaya mengatasi masalah warna apa tadi? Pink. Lupa ya. Apa ya? Ya Allah. Ya, anggap aja yang pink, apa yang oranye. Oh, hijau. Oke. Nah, sekarang buat nama kategorisasinya. Klik. Itu tuh, bukan ini yang bawah ini, kotak, yang kotak bawah lagi. Ini nih, samping kanannya save, samping kanannya tombol save. Nah, create new note ya. Oke. Nah, itu nama kategorisasi. Nah, silahkan sekarang diklik. Nah, itu ada merah-merah. Nah, tembakan. Nah, itu tadi seperti yang saya sampaikan. Ya, boleh terserah. Kalau untuk latihan, boleh pakai manapun. Tapi nanti kalau tesis harus disesuaikan betul. Ya, udah itu di close aja itu udah. Nah, yuk yang satunya save this ya, save, oke. No, itu yang solusi. Oke, nah. Oke, nah, sementara itu berapa itu tadi ya? 2 ya. Save.
Save dulu, di save tuh pakai di start boleh atau nah oke. Nah, sekarang cara untuk membuat peta konsep hampir sama. Pakainya itu lagi tuh network. Nah, ini adalah peta konsep. Kira-kira 2 kategorisasi yang sudah dibuat itu kalau di itu apa? Oke, strategi apa? Oke. Oke, nah. Networknya yang tadi. Di network ini, nah yang ini. Bukan, sebelah paling kanan. Yang paling kanan itu primary document, kanannya lagi. Nah, di drag. Yang persiapan sama yang upaya di drag. Persiapan, klik drag. Oke, nah itu dikeluarkan dulu tuh, klik kanan. Import neighbors. Nah, terus yang itu di remove. Remove from view. Oh, ini ya. Nah, itu dikeluarkan dulu yang itu. Nah, oke, remove from view. Nah, baru di sini buat apa tadi itu? Nah, oke. Strategi. Pakai itu, pakai deket save. Nah, strategi pembelajaran blended learning. Oke. Nah, itu baru ditembakkan. Oke. Nah, kalau yang ini layoutnya sedikit banget. Nggak tersendiri ya, Mas. Kasian sekali sih. Ya, oke. Oke. Nah, sudah selesai. Save dulu, save. Nah, kalau ini tuh sedikit-sedikit save, sedikit-sedikit save. Nah, yang gambar disket itu, oke, boleh dibuat. Oke, semoga Mbak Susi memperhatikan langkah-langkah yang cepat banget, Mas Harul. Insya Allah tadi memperhatikan, Bu. Ya, nanti ini tak upload aja ini nanti kalau misalnya buat latihan. Tak upload di YouTube. Oke, Bapak Ibu yang lain bagaimana? Aman? Nanti bisa diskusi di grup itu nggak apa-apa, dibuat diskusi. Besok pekan depan kita belajar bagaimana cara membahas. Oke? Setelah itu nanti kalau itu nanti ini ke template Bapak Ibu ya nanti ya. Terakhir adalah Bu Sri Wahyuni. Mana Bu? Ini, Bu. Dokumennya sudah ada belum? Dokumen yang ininya hasil wawancara. Oh, sudah Ibu, sudah ada semua. Sudah ada. Oke, berarti nanti tinggal kode-kode ya. Tinggal ini Ibu, cuma karena kemarin itu saking banyaknya gitu, jadi tadi malam itu saya enggak cantumkan di ininya gitu, enggak cantumkan di mini papernya, cuma kesimpulan-kesimpulan dari ininya aja gitu. Nah, ya. terus yang pendukungnya saya upload di Google Drive itu, yang linknya saya share ke Ibu. Oke, nanti saya cek dulu, nanti kapan ada waktu Ibu hubungi saya ya, nanti saya jelaskan dari bagaimana cara mengkode. Oke ya? Ini Ibu. Ini Ibu mohon izin, itu saya terkendala ini ketika saya mau set up untuk aplikasinya itu minta kode validasi number, Bu. Oh, nggak perlu, langsung dilanjutin aja. Nah, kalau misalnya saya klik silang, itu akhirnya exit gitu. Iya, lanjutin aja prosesnya. Jadi klik terus prosesnya dilanjutin. Pakai yang versi berapa itu? 8 apa 9? 8 sih. 8 ya? 8 awalnya. Enggak, saya coba yang 7 minta itu juga, yang 7,5 juga minta, yang 8 semua juga minta. Betul, semua minta. Tapi kita bisa lanjutkan klik-kliknya itu langsung di next next.
Langsung di next tanpa harus mengisi lisensi key-nya. Oh iya. Nanti saya coba ya, lagi. Nanti WA saya aja kalau pas mau itu. Iya Ibu, terima kasih. Iya, sami-sami. Baik Bapak Ibu, sebelum kita akhiri ada pertanyaan atau tidak? Silahkan. Jika tidak ada, ini sudah mau maghrib dan sudah sesuai jadwal. Saya minta maaf kemarin itu tak pikir 17.30. Bapak Ibu, marilah kita akhiri kuliah sore hari ini dengan bacaan tahmid bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Banyak kesalahan saya minta maaf lahir batin. Semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala, semangat dalam thalabul ilmi, dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah, nambah jariah gitu ya. Itu yang selalu saya doakan ke semua orang. Semoga menambah jariah, itu yang paling penting dan berkah. Oke, Bapak Ibu teman-teman semua, mari kita akhiri dengan bacaan tahmid lagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Banyak bersyukur, semoga banyak betul rezekinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami. Ini saya end meeting all ya. Oke.